Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas masalah sudut rangkap. Diharapkan kalian bisa memahami apa itu sudut rangkap dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sudut rangkap. Sebelum saya masuk ke materinya, kita masih ingat tentang rumus jumlah dan selisih sin maupun cos. Kalau sin A tambah B itu adalah sin A kali cos B, cos A kali sin B. Nah, untuk menjadi sudut rangkap, B-nya ini kita rubah, B-nya menjadi A, sehingga akan menjadi sin A tambah A, sin A kali cos A ditambah cos A kali sin A. Nah, di sini kita lihat sin A cos A ditambah cos A sin A ini sama atau beda? Nah, di sini adalah sifat komutatif pada perkalian. Cos A kali sin A itu sama aja dengan sin A kali cos A. Ya, kita rubah jadi 2A adalah sin A cos A tambah sin A cos A, sehingga sin A cos A tambah sin A cos A adalah 2 sin A cos A, sehingga hasilnya adalah sin 2A sama dengan 2 sin A kali cos A. Demikian juga untuk cos. Cos A tambah B berarti cos min sin. Di sini B-nya kita rubah lagi jadi A. Jadi cos A tambah A, cos A kali cos A, sin A kali sin A. Cos A kali cos A berarti cos pangkat 2A, sin A kali sin A adalah sin pangkat 2A. Nah, ini adalah untuk sudut rangkap. Nah, sebenarnya masih ada penjabaran lagi untuk sudut rangkap. Sini saya tidak akan menjelaskan. Jadi nanti kalian buktikan sendiri. Nah, sudut rangkap itu nanti bentuk sin. Tadi 2 sin A cos A. Untuk cos, nanti cos itu dijabarkan menjadi 3 macam bentuk. Nah, di sini nanti kalian diskusikan. Nah, kemudian tan 2A adalah 2 tan A dibagi 1 min tan kuadrat A. Pembuktiannya silahkan kalian buktikan sendiri. Kita lanjut ke contohnya. Diketahui cos A 3/5 dengan hasil lancip, maka tentukan nilai sin 2A. Seperti biasa kita gambar segitiganya. Cos A itu adalah samping miring, berarti sampingnya yang bawah, miringnya adalah yang atas. Sehingga kita cari sudut yang depannya adalah dengan memakai Pitagoras, hingga dapat hasilnya adalah 4. Nah, kita tahu sin 2A adalah 2 kali sin A kali cos A. Cos A nya kita sudah punya, berarti yang belum ada adalah sin A. Sin A itu berarti demi depannya adalah 4, miringnya adalah 5. Nah, tinggal kita masukkan, sehingga 2 kali 4/5 dikali 3/5. Nah, ini 2-nya kalikan semuanya ke atas, 2 kali 4 kali 3. Ya, hasilnya adalah 24, 5 kali 5 25. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, tentukan bentuk sederhana dari 1 plus cos 2A per 2 cos A. Kita tahu cos 2A itu ada 3 macam bentuknya. Nah, supaya kita mencari bentuk sederhana, kita lihat bawahnya adalah cos A, maka kita harus gunakan yang mempunyai cos A. Nah, di sini ada 2 yang mempunyai cos ya, tapi di sini ada sin, maka kita jangan pakai sin karena akan memperumit. Jadi kita pakai yang tengah. Tuh, maka kita akan mencari bentuk sederhana. Jadi kita pakai yang 2 cos kuadrat min 1. 1 ditambah 2 cos kuadrat min 1. Kita buka kurungnya, akan menjadi 1 plus 2 cos kuadrat min 1. Nah, 1 diambil 1, sehingga sisanya adalah 2 cos kuadrat A. 2-nya bisa kita coret, cos kuadrat sama cos A, berarti cosnya tinggal coret 1, sehingga hasilnya adalah cos A bagi 1, yaitu cos A. Ini contoh yang kedua. Lanjut, kita ke contoh yang ketiga. Sebuah balon udara terbang secara vertikal. Nah, kita harus menggambarnya. Berarti pada pukul 8, elevasi antara balon udara dan dasar tanah adalah 6 meter. Sudut elevasi, berarti kalau sudut elevasi itu adalah sudut yang dilihat oleh pengamat, berarti ke sana. Nah, sini kita punya 6, kemudian elevasinya adalah alfa. 1 jam kemudian, sudut elevasi antara balon dan dasar tanah menjadi 2 kali lipatnya. Nah, berarti balonnya makin naik, sehingga kalau makin naik, sudut elevasinya menjadi 2. Ya. Nah, di sini jarak pengamatannya adalah 8. Di sini adalah 8-nya. Tentukan besar kenaikan balon, berarti kita tentukan X-nya berapa. Nah, dari sini kan kita bisa menggunakan rumus sisi depan sama sisi samping, berarti kita pakai tan. Kalau tan alfa berarti nomor 8. Kalau tan 2A berarti X tambahin 6 bagi 8. Nah, kita cari dari tan 2A. Oke, kita gambar ulang misalnya seperti ini. Tan 2A adalah X tambah 6 bagi 8. Masih ingat tan tadi
2 tan A per 1 min tan kuadrat A. Tannya kita punya 6/8, sehingga kita ganti. Nah, di sini kita kalikan 2 kali 6. Oke. 2 kali 6 berarti 12/8, sedangkan yang di sini kita kuadratkan 6 kali 6, 8 kali 8. Nah, kemudian kita kali silang. 12/8 dikali 8. Ya. Kita tulis dulu. Kemudian yang ini juga sama. Nah, caranya ini kita sederhanakan dulu. Berarti 64 kali 1 kurang 36, kemudian baru dikali. Jadi 64 kali 1 dikurang 36 itu adalah 28/64. Nah, agar pecahan di sini hilang, maka semuanya kita kali 64. Sehingga di sini hasilnya adalah 8 bisa kita coret kan? 8 sama 8 coret, sehingga hasilnya 64 kali 12. Nah, sini 64-nya kita coret. Sehingga hasilnya adalah X tambah 6 kali 28. Selanjutnya kita kalikan 12 kali 6, 4. Ini kali 1, 1, 28 kali X, 28 kali 6. Maka untuk mendapatkan X, pindah ruas, 76 dikurang 198 sama dengan 28. Sehingga X-nya adalah 600 dibagi 28. Jadi kesimpulannya adalah balon X besar 600/28 meter. Demikian pembahasan pada pertemuan kali ini.